Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah a'azakumullah, kepada jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala dan kepada kaum muslimin pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita wajib bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat yang paling besar, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Karena banyak orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat, yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Dan hidayah itu mahal sekali. Kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah. Karena ada orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala dan dia dalam kesesatan. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini nikmat yang paling besar. Makanya kita terus berusaha bagaimana untuk mendapatkan hidayah ini atau tetap dalam hidayah. Di antara untuk mendapatkan hidayah yaitu kita talabul ilmi. Enggak bisa tidak. Karena dengan kita mempelajari Quran wa sunnah ala fahmi salaf diberikan hidayah. Tadi sudah saya katakan bahwa hidayah itu mahal, lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Ketika orang tidak dapat hidayah, dia akan sesat. Ketika orang tidak dapat hidayah, dia akan menjadi orang-orang kafir atau jadi orang-orang munafik. Jadi hidayah itu mahal, yang kita harus berusaha bagaimana untuk mendapatkan hidayah ini. Yang pertama dengan thalabul ilmi, harus untuk ilmu, belajar. Karena dengan kita belajar Al-Quran dan Sunnah, kita akan tahu tentang kebenaran, kita akan tahu tentang kebatilan, kita akan tahu tentang tauhid, kita akan tahu tentang syirik, kita akan tahu tentang sunnah, kita akan tahu tentang bid'ah, kita akan tahu tentang jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Dengan kita thalabul ilmi. Kemudian yang kedua, yaitu kita memohon dan selalu memohon kepada Allah hidayah. Seperti yang disebutkan Nabi SAW berdoa kepada Allah dalam hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau al-huda, petunjuk, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, terpelihara diri, wal ghina, kecukupan. Hadis ini sahih. Jadi kita minta kepada Allah hidayah, minta petunjuk kepada Allah agar kita diberikan hidayah.
Dan ada beberapa hadis juga Nabi menyebutkan, Nabi mohon kepada Allah hidayah. Makanya dalam Al-Quran Allah menyebutkan 17 kali yang kita baca dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukannya jalan orang yang kau murkai, dan bukan pula jalannya orang yang sesat. Artinya kita minta kepada Allah petunjuk ke jalan siratal mustaqim. As-sirat al-mustaqim seperti yang sudah berapa kali saya sampaikan, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu al-Islam, al-haq, Al-Quran wa sunnah, dan yang keempat yaitu harus mengikuti pemahaman salaf, yaitu disebutkan dengan Abu Bakar wa Umar. Jadi orang yang mencari kebenaran adanya dalam Islam. Islam itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah, dan Al-Quran dan Sunnah wajib dipahami menurut pemahaman para sahabat, dan tokohnya para sahabat adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kita minta hidayah tiap hari. Jadi ini yang pertama, kita nuntut ilmu. Yang kedua, terus mohon kepada Allah hidayah. Dan bisa kita baca doanya Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Dalam sujud bisa kita baca. Di antara Nabi juga berdoa, Allahumma hdini wa saddidni, Allahumma inni as'alukal huda was sadad. Dalam riwayat Muslim juga, Allahumma hdini wa saddidni, ya Allah tunjuki aku dan berikan kelurusan, lurus tepat dalam jalan ini. Itu as-sadad. Allahumma inni as'alukal huda was sadad, ya Allah berikanlah aku petunjuk dan ketepatan dalam berjalan ini, di atas jalan yang hak ini, supaya enggak salah dalam kita berpijak di atas manhaj yang hak ini. Jadi al-huda was sadad. Kemudian yang ketiga, untuk tetap dalam hidayah, mengamalkan Islam ini, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, yang kita disuruh untuk mengamalkan. Karena ilmu ini nggak ada artinya, nggak ada manfaat tanpa amal. Diamalkan. Dan amal ini luas. Amal ini luas. Kita harus mengamalkan. Yang paling pokok, yang pertama adalah mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kemudian melaksanakan sholat, menegakkan sholat, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, bid'ah, maksiat. Sholat ini tiang agama. Makanya laki-laki diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Ini juga hidayah, mengerjakan sholat-sholat sunat dan yang lainnya. Banyak amal-amal yang bisa kita lakukan. Puasa, sedekah, berbuat baik pada orang tua, berbuat baik pada tetangga, pada sanak famili, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini amal-amal soleh. Disuruh kita melakukan amal soleh. Kemudian untuk mendapatkan hidayah lagi, kita harus mencari teman-teman yang baik. Jangan kumpul, jangan bergabung dengan teman-teman yang jelek, teman-teman yang sesat, yang menyimpang dari manhaj yang hak. Sebab kita akan ikut sesat nanti. Sebab seseorang itu tergantung agamanya dari temannya. Kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu agama tergantung temannya. Maka adalah diperhatikan kepada siapa dia berteman. Jadi orang itu jadi baik, jadi soleh, jadi taat, tergantung dari temannya. Sebab Nabi bersabda SAW, Al-mar'u ala dini khalili. Seorang tergantung kepada agama temannya. Maka perhatikan, antum berteman itu dengan siapa? Kalau bertemannya dengan orang-orang yang tidak benar atau manhajnya menyimpang, ya antum akan menyimpang. Dan bukan mustahil orang yang tadinya di atas hidayah kemudian sesat karena temannya, karena tetangganya, karena pergaulannya, sesat dia. Atau karena keluarganya, dia sesat. Dulu ada orang yang belajar dengan Ibnu Abbas. Belajar. Ibnu Abbas ini habr wa bahr, lautan ilmu, luas ilmunya. Dan Nabi mendoakan dia untuk memahami Al-Quran, ahli ta'wil, ahli tafsir, Ibnu Abbas. Bayangkan antum belajar dengan orang yang ilmunya sangat luas, diakui oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya.
itu bisa sesat. Ada seorang murid Ibnu Abbas bernama Nafi' al-Azruq. Dia bergaul dengan Khawarij. Saya mampu, saya kuat, iman saya kuat. Akhirnya kemudian nikah dengan salah seorang dari mereka. Akhirnya jadi Khawarij. Jadi hidayah itu mahal. Hati-hati kita. Dalam kita bergaul, hati-hati. Itu diantara untuk mendapatkan hidayah. Dan terus memohon kepada Allah agar kita istiqamah di atas manhaj yang hak ini. Kemudian yang terus kita ingat bahwa kita wajib untuk taat kepada Rasulullah SAW. Itu yang harus kita ingat. Sebab dengan taat kepada beliau pasti dapat hidayah. Sebab Allah berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Seandainya engkau mentaati beliau, maksudnya Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan memberikan hidayah. Kalau orang itu taat, itu akan dapat hidayah. Kalau orang itu taat, maka dia akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang itu taat kepada Rasulullah SAW, maka akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti'uhu tahtadu. Di dalam surah An-Nur ayat 54. Ayatnya ada di halaman 262. Wa in tuti'uhu tahtadu. Seandainya kalian taat kepadanya, kepada Rasulullah SAW, maka Allah akan berikan petunjuk. Jadi untuk dapat hidayah ini taat secara mutlak kepada Allah dan Rasulnya, maka akan dapat hidayah. Ikhwan fillah, azakumullah. Sekarang kita akan bahas tentang poin yang ke-24, tentang wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta larangan gulu berlebih-lebihan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia, yang tidak dicapai oleh seorang pun dari makhluk ini. Dan beliau adalah tokohnya anak Adam pada hari kiamat. Dan semua nabi, semua rasul di bawah bendera beliau nanti di hari kiamat. Tahta liwa'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan Nabi Muhammad SAW banyak sekali, puluhan. Dan ditulis oleh Imam Al-Qadhi'iyat Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Beliau menulis kitab tentang Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa, tentang hak-hak Rasulullah SAW. Banyak sekali keutamaannya. Dan ketika orang mencintai seseorang, itu ada beberapa sebab orang mencintai seorang. Biasanya orang mencintai itu, yang pertama karena nasabnya mulia dia. Yang kedua, orang mencintai seseorang itu biasanya karena akhlaknya baik. Dan ini secara umum manusia demikian. Kalau orang akhlaknya baik, mesti dicintai orang. Kemudian yang ketiga, biasanya karena keberaniannya. Itu dicintai. Di kalangan orang Arab itu orang berani itu dicintai. Maka mereka itu rata-rata berani, syaja'ah, tidak penakut. Dan Nabi berlindung pada Allah dari sifat penakut. Kemudian juga diantara sebab orang mencintai itu karim, dermawan. Dan Nabi merupakan orang yang karim, dermawan. Dan Nabi berlindung kepada Allah dari sifat bukhl, sifat bakhil, pelit, kikir. Nabi berlindung kepada Allah. Dan Nabi orang yang karim. Dan yang lainnya lagi, sifat-sifat seperti sifat sayang kepada orang dan yang lainnya, itu semuanya kalau kita lihat, apalagi kalau bicara soal masalah tubuh Nabi, bahwa Nabi ini orang yang mulia, yang ganteng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat semua sifat baik itu ada pada Rasulullah.
Mesti orang mencintai Nabi, melihat Nabi itu cinta. Dan itu fitrah. Belum lagi ditambah kalau dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman jahiliyah aja orang lihat Nabi itu senang. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat-sifat yang mulia itu ada. Berarti tentang nasabnya, Nabi nasab yang paling mulia dari semua nasab. Bahkan Nabi menyebutkan SAW, Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail, wa astafa Quraisyan min Kinana, wa astafa min Quraisyin Bani Hashim, wa astafani min Bani Hashim. Akhrajahu Muslim. Dari Wathilah bin Al-Asqa radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari anaknya Ismail dan memilih Quraisy dari Kinanah, dan Allah memilih Quraisy dari Bani Hashim, dan Allah memilih aku dari Bani Hashim. Jadi bukan nasab yang paling mulia Rasulullah SAW. Dan generasi yang Nabi diutus oleh Allah merupakan generasi yang terbaik dari semua generasi, dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Generasi yang terbaik itu generasi pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, bu'ithu min khairi quruni bani Adam qarnan fa qarnan hatta kuntu minal qarni alladhi kuntu fihi. Aku diutus dari sebaik-baik generasi anak Adam, dari generasi ke generasi, dan aku berada pada generasi yang ada sekarang ini, generasi yang paling baik, kata Rasulullah SAW. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan Rasulullah SAW orang yang paling baik bentuk tubuhnya. Rasulullah SAW dijelaskan oleh Bara dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, kana Rasulullah ahsanan nasi wajhan wa ahsanu khalqan laysa bitawil al-ba'in wala bil qasir. Rasulullah adalah orang yang paling baik wajahnya, paling ganteng Rasulullah SAW, dan paling baik bentuk tubuhnya Rasulullah SAW. Tidak tinggi, tidak juga rendah, tidak pendek maksudnya, tidak tinggi, tidak pendek. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan banyak lagi keutamaannya tentang Rasulullah SAW. Nanti Anda bisa lihat atau baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah oleh Imam At-Tirmidzi. Dan itu sudah diterjemahkan. Syama'il Muhammadiyah, bukunya tipis. Bagaimana tentang bentuk tubuhnya Rasulullah, tentang wajahnya, tentang akhlaknya, tentang segala macam lah disebutkan. Dan Rasulullah itu wangi, sampai Anas mengatakan, aku belum pernah menyentuh sesuatu yang lebih lembut daripada sutra, melainkan tangannya Rasulullah SAW. Dan aku tidak pernah mencium bau yang paling wangi, arti aroma yang paling wangi, melainkan aromanya Rasulullah SAW. Sampai keringatnya ditadain oleh sahabat karena wanginya keringatnya Rasulullah SAW. Orang yang paling mulia Rasulullah SAW. Dan ini diriwayatkan Imam Bukhari, perkataan Anas ini. Aku tidak pernah menyentuh sutra yang lebih lembut, lebih halus dari tangannya Rasulullah SAW. Aku tidak wala syamamtu rihan qat au arqan qat atyaba min rihi au arqi Rasulullah SAW. Tidak pernah aku mencium aroma yang paling wangi, begitu juga keringat yang paling wangi, melainkan aroma dan keringatnya Rasulullah SAW. Keringatnya ditadahin sebagai minyak wangi Rasulullah SAW sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dan ketika para sahabat menyebutkan tentang wajahnya Rasulullah, bagaimana tentang wajahnya Rasulullah, mereka jawab mithlal qamar, seperti bulan indahnya wajah Rasulullah SAW. Ini juga riwayat Bukhari. Dan masih banyak lagi yang lain. Itu tentang bagusnya, baiknya tubuh Rasulullah. Belum lagi baiknya akhlaknya Rasulullah SAW, sampai Allah memuji, wa innaka
la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang mulia. Yang paling mulia akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah Al-Qur'an. Orang yang paling mulia. Dan Nabi adalah orang yang paling mulia akhlaknya dari semua manusia yang ada ini. Dijelaskan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqulu inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Akhrajahu al-Bukhari. Rasulullah SAW bukan orang yang keji, bukan orang yang kotor mulutnya. Beliau adalah orang yang baik, dan beliau bersabda, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Banyak lagi kalau kita bicara soal akhlaknya Rasulullah, banyak sekali riwayatnya sahih. Dan Anas bin Malik dalam riwayat Muslim mengatakan, kana Rasulullah ahsanan nasi khuluqa. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian tentang keberaniannya, orang yang paling berani Rasulullah. Di depan dalam beliau menghadapi segala sesuatu. Begitu juga ketika perang, sebagai komandan perang. Di depan Rasulullah SAW berani dan tidak takut. Dan banyak riwayat tentang keberaniannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Rasulullah adalah orang yang paling takut kepada Allah, yang paling tahu tentang Allah dan paling takut kepada Allah. Dan Nabi bersabda, "Fa wallahi la ana a'lamuhum billahi wa ashadduhum lahu khasyatan." Demi Allah, akulah orang yang paling tahu di antara mereka tentang Allah, dan aku orang yang paling takut kepada Allah Taala. Hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Dan masih banyak lagi tentang keutamaan Rasulullah SAW. Makanya kita ikhwan fillah wajib untuk memuliakan beliau. Dan haknya Rasulullah banyak yang wajib kita penuhi, yang nanti kita akan bahas tentang haknya Rasulullah SAW. Dan adab kepada beliau yaitu dengan kita mentaati beliau, ittiba kepada beliau, mencintai beliau. Bagaimana bentuk cinta itu? Ya ittiba kepada beliau. Ini adab kepada Rasulullah SAW. Dibahas oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kata beliau tentang adab seseorang. Ini penting. Adab itu adab pertama kepada Allah. Yang kedua adab kepada makhluk. Yang mulia yang pertama kali adab kepada Rasulullah SAW. Jadi yang pertama adab kita kepada Allah. Yang kedua adab kepada Rasulullah. Yang ketiga adab kepada seluruh manusia atau kepada makhluk yang lainnya, baik itu manusia maupun kepada binatang. Dan adab seorang itu merupakan tanda kebahagiaan dia. Ketika dia punya adab kepada Allah, kalau adab kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, dengan menetapkan nama-nama dan sifatnya, tidak boleh mentawil, tidak boleh mentasbih, tidak boleh kita memalingkan makna kepada makna yang lainnya, tidak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Itu adab kepada Allah. Wajib mentaati perintahnya, menjauhkan larangannya. Adab kepada Rasulullah juga demikian. Kita wajib untuk mentaati beliau, menjauhkan larangannya. Dan adab ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim, wa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adabnya seseorang merupakan tanda kebahagiaan dia dan tanda juga kesuksesannya dia. Kalau orang itu punya adab, maka dia akan bahagia dan akan sukses dalam hidup ini. Wa qillatu adabi unwanu syaqawati wa bawarihi. Dan kurang adabnya dia merupakan tanda celakanya dia dan merupakan tanda binasanya orang itu. Kalau orang udah nggak punya adab, maka dia akan celaka dan binasa. Ya, adab kepada Rasulullah pertama kali, kemudian adab kepada orang tuanya, adab kepada guru. Kalau dia udah nggak punya adab kepada Rasulullah SAW, nggak punya adab kepada orang tuanya, nggak punya adab kepada gurunya, ini orang, tanda orang ini celaka, tanda orang ini binasa. Famastujliba khairu dunya wal akhirah bimithli al adab, walastujliba hirmanu bimithli qillatil adab.
tidaklah diperoleh kebaikan dunia dan akhirat seperti adab ini, kata Ibnu Qayyim. Artinya orang bisa mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat dengan sebab adabnya yang baik. Dan tidaklah seorang tercegah dari kebaikan dunia dan akhirat disebabkan karena kurang adabnya. Jadi adab ini perhatikan. Dan Ibnu Qayyim membahas tentang adab bagus sekali. Jadi beliau menyebutkan tentang ma'al walidain adabun khas. Dengan orang tua, kedua orang ada punya adab. Wa mal alim, dengan orang alim, seorang ustaz, seorang dai, dia harus punya adab. Wa ma sultan, dengan penguasa dia harus punya adab. Dengan teman dia harus punya adab. Dan seterusnya dibahas. Makanya harus perhatikan bahwa adab ini penting. Dan kita sekarang bicara tentang wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita beradab kepada beliau. Kita bahas poin yang ke-24. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat tentang wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi kecintaan dan pengagungan terhadap seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam mencintai serta mengagungkan Nabi Muhammad SAW tidak boleh melebihi apa yang telah ditentukan oleh syariat. Karena bersikap gulu, berlebih-lebihan dalam seluruh perkara agama akan menyebabkan kebinasaan. Ada orang gulu. Nabi yang bersabda demikian, iyyakum wal ghuluwa fid din fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Jauhkan diri kalian dari sikap gulu, karena membinasakan orang-orang sebelum kalian gulu. Itu hadisnya ada di halaman 268. Iyyakum wal ghuluwa fid din fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Jauhkan diri kalian dari sikap gulu, berlebih-lebihan dalam agama, karena sungguhnya gulu dalam agama telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sekarang kita bahas yang pertama tentang wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama-tama wajib bagi setiap hamba mencintai Allah, dan ini merupakan bentuk ibadah yang paling agung. Allah SWT berfirman, walladzina amanu asyaddu hubba lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlu sunnah mencintai Rasulullah SAW dan mengagungkannya sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dari kecintaan mereka kepada diri dan anak-anak mereka. Sebagaimana terdapat dalam kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu hadis dari sahabat Abdullah bin Hisham radhiyallahu an. Ia berkata, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun bi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Faqala Umar, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi bi yadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Faqala Umar, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Kami mengiringi Nabi SAW dan beliau menggandeng tangan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian Umar berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sungguh engkau sangat aku cintai melebihi apapun selain dari diriku. Maka Nabi SAW menjawab, tidak, demi yang jiwaku berada di tangannya, hingga aku sangat engkau cintai melebihi dirimu. Lalu Umar berkata kepada beliau, sungguh sekaranglah saatnya, demi Allah engkau sangat aku cintai melebihi diriku. Maka Nabi bersabda SAW, sekarang engkau benar wahai Umar. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Hisham. Berdasarkan hadis di atas, maka mencintai Rasulullah SAW adalah wajib dan harus didahulukan daripada kecintaan kepada segala sesuatu selain kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus mendahulukan kecintaan kepada Nabi dari semua kecintaan kepada makhluk ini. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam seperti yang sudah kita bahas di hadisnya
di halaman 249, la yu'minu wadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nas ajmain, halaman 249 di atas. Nabi bersabda SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nas ajmain. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada kecintaan dia kepada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan Nasai dari sahabat Anas bin Malik. Artinya tidak beriman seorang itu sampai dia mencintai Nabi SAW melebihi kecintaan dia kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada istrinya dan kepada seluruh manusia. Jadi wajib kita mencintai Rasulullah SAW, dan ini merupakan syarat iman. Syarat iman. Kalau umpamanya dia bertemu dengan Rasulullah, dia senyum dengan Rasulullah, tapi dia tidak beriman, dia tidak mencintai Rasulullah, ya tidak beriman dia. Orang yang beriman syaratnya harus mencintai Rasulullah SAW. Kalau dia tidak mencintai, ya orang-orang munafik. Orang munafik dia ikut sholat, ikut yang lainnya puasa, tapi dia benci kepada Islam, dia benci kepada Rasulullah SAW. Ini munafik. Jadi kita wajib untuk mencintai Rasulullah SAW dengan sebenarnya mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis di atas, maka mencintai Rasulullah SAW adalah wajib dan harus didahulukan daripada kecintaan kepada segala sesuatu selain kecintaan kepada Allah. Sebab mencintai Rasulullah SAW adalah mengikuti sekaligus keharusan dalam mencintai Allah. Mencintai Rasulullah SAW adalah cinta karena Allah. Ia bertambah dengan bertambahnya kecintaan kepada Allah dalam hati seorang mukmin dan berkurang dengan berkurangnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah memerintahkan untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan Allah menyuruh untuk apa? Untuk ittiba. Kalau betul manusia ini cinta kepada Allah, dia wajib ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam surah Ali Imran di ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayatnya ada di halaman 259. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi wajib mencintai Allah, dan mencintai Allah dibuktikan dengan ittiba kepada Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya, orang yang beriman akan merasakan manisnya iman apabila hanya Allah dan Rasulnya yang paling ia cintai. Jadi ketika orang itu dia beriman, maka dia akan merasakan manisnya iman apabila dia menjadikan Allah Rasulnya sebagai yang paling ia cintai. Nabi SAW bersabda, "Thalathu man kunna fi wajada bihinna halawatal iman, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da anqadhahu Allah min kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar." Ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, apabila ia mencintai seorang, ia hanya mencintainya karena Allah. Yang ketiga, ia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak mau untuk dilemparkan ke dalam api. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kecintaan kepada Rasulullah SAW ini wajib kita tumbuhkan, kecintaan kita ini. Dan setiap kita mengkaji tentang Quran dan Sunnah, mestinya bertambah kecintaan kita kepada Allah dan bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam.
Ini penting, ini masalah kecintaan ini penting, karena pembahasan tentang cinta kepada Allah dan Rasulnya pembahasan yang penting, yang merupakan syarat daripada iman. Jadi harus dia mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW. Mencintai Rasulullah SAW mengharuskan adanya penghormatan. Untuk melihat penjelasannya, mencintai Rasulullah SAW mengharuskan adanya penghormatan, ketundukan dan keteladanan kepada beliau, serta mendahulukan sabda beliau SAW atas segala ucapan makhluk, serta mengagungkan sunnah-sunnahnya. Jadi kalau orang cinta kepada Nabi, berarti dia menghormati Nabi, berarti dia meneladani Rasulullah SAW, berarti dia mendahulukan sabda Nabi dari semua perkataan makhluk. Kalau orang mencintai Rasulullah SAW, maka dia wajib mendahulukan perkataan Rasulullah dari semua perkataan makhluk. Dan dia mengagungkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, setiap kecintaan dan pengagungan kepada manusia hanya dibolehkan dalam rangka mengikuti kecintaan dan pengagungan kepada Allah SWT. Seperti mencintai dan mengagungkan Rasulullah SAW, sesungguhnya ia adalah penyempurna kecintaan dan pengagungan kepada Rabb yang mengutusnya. Umatnya mencintai beliau SAW karena Allah telah memuliakannya. Maka kecintaan ini adalah karena Allah sebagai konsekuensi dalam mencintai Allah SWT. Jadi kecintaan kita dengan ittiba, mengikuti Rasulullah. Nanti kita akan bahas itu di poin yang kedua. Maksudnya bahwa Allah SWT meletakkan kewibawaan dan kecintaan kepada Nabi SAW. Karena itu tidak ada seorang manusia pun yang lebih dicintai dan disegani dalam hati para sahabat kecuali Rasulullah SAW. Amr bin As sebelum ia masuk Islam pernah berkata, sesungguhnya tidak ada seorang manusia pun yang lebih aku benci daripada Muhammad. Namun setelah ia masuk Islam, tidak ada seorang manusia pun yang lebih ia cintai dan lebih ia agungkan daripada Nabi Muhammad SAW. Ia mengatakan, seandainya aku diminta untuk menggambarkan pribadi beliau kepada kalian, tentu aku tidak mampu melakukannya. Sebab aku tidak pernah menajamkan pandanganku kepada beliau sebagai pengagunganku kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Urwah bin Mas'ud berkata kepada orang-orang Quraisy, wahai kaumku, demi Allah, aku telah diutus ke Kisra, kaisar dan raja-raja, namun aku tidak pernah melihat seorang raja pun yang diagungkan oleh segenap rakyatnya melebihi pengagungan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, mereka tidak memandang dengan tajam kepada beliau sebagai bentuk pengagungan mereka kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Serta tidaklah beliau berdahak kecuali ditadahkan dengan telapak tangan salah seorang dari mereka. Kemudian dilumurkan pada wajah dan dadanya. Kemudian pada saat beliau berwudu, maka hampir saja mereka saling membunuh, artinya saling berebutan karena berebut sisa air bekas wudu beliau sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Urwah bin Mas'ud radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Untuk perhatikan di sini bahwa Urwah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan kepada orang Quraisy ketika beliau belum masuk Islam, dan ini terjadi di Hudaybiyah, waktu sulh Hudaybiyah. Aku belum pernah melihat, aku diutus ke kaisar, Kisra, raja-raja, belum pernah aku melihat orang yang diagungkan oleh segenap rakyatnya melebihi pengagungan sahabat kepada Rasulullah SAW. Mana ada raja kalau meludah diperebutkan oleh rakyatnya, nggak ada. Tapi kalau Nabi SAW meludah itu diperebutkan oleh sahabat. Dan ini khusus untuk Nabi saja SAW. Karena barokah. Nabi ini barokah. Zatnya Nabi itu barokah. Keringatnya barokah, ludahnya diperebutkan, bekas wudunya diperebutkan. Hanya khusus untuk Nabi Muhammad SAW saja. Waktu Nabi sudah meninggal, nggak ada orang berebut dengan sisanya makanannya Abu Bakar As-Siddiq atau Umar, tidak ada. Hanya untuk Nabi aja. Dan sahabat mengagungkan luar biasa. Dan Nabi membiarkan diperebutkan dari ludahnya atau dahaknya. Nabi biarkan. Dan mereka tidak menyembah Nabi. Dan Nabi tahu nggak ada sahabat yang rukuk, Nabi nggak ada. Nggak ada sahabat yang sujud. Maka ketika ada seorang sahabat
yang pulang dari Syam, kemudian dia sujud kepada Nabi, marah Nabi. Nabi nggak mau orang membungkuk badannya kepada Nabi, nggak mau Nabi. Nggak mau Nabi SAW orang itu ruku pada beliau, nggak mau. Apalagi sujud. Makanya ketika ada seorang sahabat yang pulang dari Syam melihat orang-orang Nasrani sujud kepada pendetanya, maka sahabatnya sujud kepada Nabi, marah Nabi SAW, marah. Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'atan tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya boleh orang itu sujud kepada orang lain, aku akan suruh wanita sujud kepada suaminya. Kalau boleh, tapi tidak boleh. Jadi nggak ada seorang sahabat sujud kepada Nabi, nggak ada. Nabi marah atau membungkuk pada Nabi, ruku seperti kita lihat sebagian orang itu tunduk dengan kiainya, dengan ustadznya menunduk, nggak boleh membungkuk, dilarang oleh Nabi SAW. Tapi yang wajib diagungkan di sini apanya? Perintahnya Nabi, larangannya Nabi. Wajib mentaati perintah Nabi dan menjauhkan larangannya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perhatikan tuh. Jadi pengagungan itu bukan berarti orang itu sujud kepada beliau, ruku, bukan. Atau orang itu datang ke kuburnya minta kepada Nabi supaya dikabulkan doanya, disembuhkan penyakit, bukan. Ini syirik. Jadi pengagungan itu pengagungan dengan mentaati beliau secara mutlak dan menjauhkan larangannya, dan juga dia memuliakan Nabi dan memuliakan sunnah-sunnahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih jelas lagi kita bahas yang kedua ini, konsekuensi dan tanda-tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Orang diwajibkan untuk mencintai Rasulullah SAW. Karena konsekuensinya apa? Cinta kepada beliau. Jadi konsekuensi cinta itu bukan meneriakkan nama-nama beliau, bukan selawat dengan keras-keras. Selawat tetap, nanti kita akan bahas tentang selawat. Bukan juga mengadakan perayaan-perayaan maulid atau bukan. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat adalah orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW dari semua manusia yang ada di muka bumi ini. Orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi bagaimana kecintaan itu? Beliau tidak mengadakan perayaan atau yang lainnya, tidak. Dan gak ada sahabat datang ke kubur Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada. Karena itu syirik, perbuatan syirik itu. Sekarang mencintai Rasulullah SAW mengharuskan adanya pengagungan, memuliakan, meneladani beliau dan mendahulukan sabda beliau SAW atas segala ucapan makhluk serta mengagungkan sunnah-sunnahnya. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha mengetahui. Arti di sini nggak boleh kita mendahulukan perkataan orang atau makhluk dari perkataan Rasulullah. Kalau sudah ada sabda Rasulullah SAW, maka yang kita pegang, yang kita ikut siapa? Sabda Rasulullah SAW. Kalau sudah ada sunnah Nabi SAW, nggak boleh kita ikut ustadz, dai, ulama, imam, nggak boleh. Nggak boleh. Yang kita ikut sabda Nabi SAW. Ini perhatikan ini. Itu bentuk pengagungan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kita dahulukan perkataan Nabi. Allah mengatakan di sini, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahulukan Allah dan Rasulnya dan bertakwa kepada Allah, sungguh Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha mengetahui. Ini berkaitan dengan ayat ini, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim tentang kita wajib untuk mengikuti sabda dan sunnah Nabi, nggak boleh melalui beliau. Kalau sudah ada penjelasan dari nas dari ayat ini, nggak boleh. Jadi ini berkaitan dengan masalah ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau beliau sudah perintahkan, nggak boleh orang untuk melanggar perintah Nabi SAW. Ibnu Qayyim mengatakan nggak boleh kita berkata, melainkan mengikuti perkataan Rasulullah. Nggak boleh kita berbuat kecuali mengikuti perbuatannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini berkaitan dengan ketaatan kita kepada beliau, sifatnya mutlak. Kemudian yang kedua, mentaati apa yang Rasul perintahkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap muslim dan muslimah untuk taat kepada Rasulullah SAW, karena dengan taat kepada beliau menjadi sebab seorang itu masuk surga. Taat. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 13, "Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Itulah batas Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dalam surga yang mana di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Di sini disebutkan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dimasukkan ke surga. Taat. Dan ketaatan ini mutlak. Makanya umat Islam akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan sebab taat kepada Rasulullah SAW. Sampai Nabi bersabda SAW, "Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba." Qila, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Qala, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Akhrajahul Bukhari. Rasulullah bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang enggan?" Orang yang taat kepadaku dia akan masuk surga, orang yang tidak taat maka dia enggan masuk surga. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Jadi taat kepada Rasulullah itu mutlak. Ketika orang itu tidak taat, maka yang ada kesesatan, yang ada kekalahan, yang ada azab. Jadi perintah Rasulullah itu wajib ditaati. Ketika dia tidak taat, itu besar bahayanya. Antum lihat di halaman 261. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah takut akan mendapatkan cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Jadi kalau orang menyalahi perintahnya Rasulullah, itu akibatnya fatal. Yang pertama di sini terkena fitnah. Yang kedua terkena azab. Hendaknya mereka takut jika hatinya ditimpa fitnah kekufuran, fitnah nifaq, bid'ah, ataupun siksa yang pedih di dunia, baik berupa pembunuhan, pemenjaraan atau siksa lainnya yang disegerakan. Allah telah menjadikan ketaatan dan mengikuti Rasulullah SAW sebagai sebab hamba mendapatkan kecintaan Allah dan ampunan atas dosa-dosanya. Jadi ketika orang menyalahi perintah Rasulullah akan ditimpa fitnah atau adab. Ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini. Jadi orang itu akan ditimpa fitnah. Fitnah apa? Kekufuran atau kemunafikan atau bid'ah. Kenapa? Tidak taat kepada Rasulullah SAW. Atau dia mendapatkan siksa, adzabun alim, fitnah di dunia, belum lagi nanti fitnah di akhirat. Jadi kalau Rasulullah sudah perintahkan, kewajiban kita sami'na wa ata'na. Itu orang beriman. Orang beriman ketika Rasul perintahkan tentang suatu, jawabnya sami'na wa ata'na. Jangan membantah. Jangan membantah dengan berbagai macam alasan. Saya ambil contoh tentang wajibnya sholat berjamaah. Yang merintahkan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki siapa yang perintahkan? Yang pertama Allah SWT. Yang kedua Rasulullah SAW. Taati. Jangan berbagai macam alasan. Akhirnya terkena fitnah orang itu. Kemunafikan atau bid'ah atau yang lainnya. Yang merintahkan Allah dalam Al-Quran, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'arrakin. Dirikanlah salat, keluarkan zakat dan ruku bersama orang ruku. Salat berjamaah. Rasulullah juga merintahkan para sahabat untuk salat berjamaah sampai Rasulullah, aku akan bakar rumah-rumah orang yang tidak salat berjamaah. Akan bakar. Berarti marahnya luar biasa Rasulullah kepada orang yang tidak salat berjamaah. Berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Itu taat. Ketika dia tidak taat, itu mesti terkena fitnah. Jadi ketaatan ini mutlak.
Antum harus perhatikan itu. Pokoknya kalau perintah Rasulullah sami'na wa ata'na, itu akan membawa kepada kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Jadi konsekuensi cinta kepada Nabi, yang pertama mencintai Rasulullah, memuliakan, mendahulukan sabda beliau atas semua ucapan makhluk, mengagungkan sunnah-sunnahnya. Yang kedua, mentaati apa yang Rasul perintahkan. Yang ketiga, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Artinya kita wajib membenarkan tentang apa yang beliau sampaikan. Sebab Rasulullah tidak berkata dari hawa nafsu, melainkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah beliau mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Jadi selama riwayatnya benar, sahih, kita wajib membenarkan. Enggak boleh orang menolak dengan akalnya atau dengan perasaannya atau dengan kondisi yang ada. Kita wajib untuk membenarkan semua yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan ini sudah kita bahas di awal-awal nih, bahasan tentang ini, tentang wajibnya kita untuk membenarkan tasdiq. Dan kita wajib membenarkan semua yang disampaikan Rasulullah SAW. Makanya orang yang membenarkan sabda-sabda Nabi adalah orang yang bertakwa. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bi ulaika humul muttaqun, dalam surah Az-Zumar. Dan orang yang bawa kebenaran dan membenarkannya, maka dia termasuk orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat, menandari dari apa yang beliau larang dan beliau cegah. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang datang kepada kamu dari Rasul maka terimalah, dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah itu sangat keras hukumannya atau sangat keras siksanya. Jadi apa yang datang dari Rasul kita ambil, dan dilarang tinggalkan. Bertakwa kepada Allah, sungguh Allah sangat keras siksanya. Jadi semua yang diperintahkan kita berusaha untuk melaksanakannya. Yang dilarang tinggalkan. Dilarangan apa aja bentuknya. Rasulullah melarang berbuat syirik, melarang durhaka kepada kedua orang tua, melarang mengganggu tetangga. Ya jangan lakukan itu, larangan itu. Rasulullah perintahkan untuk mentauhidkan Allah. Ya Rasulullah perintahkan mentauhidkan Allah. Rasulullah merintahkan SAW untuk berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah SAW merintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Rasulullah merintahkan untuk sholat berjamaah di masjid, taati. Rasulullah. Yang dilarang berbuat syirik, larang berbuat bid'ah, dilarang untuk durhaka kepada orang tua, maka jauhkan, jangan langgar. Bertakwa kepada Allah, Allah itu sangat keras siksanya. Ya, orang beriman seperti itu. Kemudian yang kelima, beribadah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan, atau dengan kata lain ittiba kepada beliau SAW. Jadi kita wajib untuk ittiba kepada beliau dan beribadah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Jadi agama Islam sudah sempurna. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama Islam ini. Kewajiban umat Islam yaitu untuk mengikuti dari apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan menambah-nambah, jangan mengurangi. Karena bagi agama Islam sudah sempurna. Ketika orang menambah-nambah, ketika orang berbuat bid'ah, berarti di sini dia menganggap Nabi Muhammad khianat kepada risalah yang beliau bawa. Karena seolah-olah ada yang beliau belum sampaikan kepada umatnya, sehingga umatnya mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini. Maka nggak boleh. Kalau orang mengadakan bid'ah, ini hukumannya berat. Makanya ketika Imam Malik menyebutkan tentang orang yang mengadakan bid'ah, kata beliau, "Man ibtada'a fil islami bid'atan hasan yara hasanan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan fa ma lam yakun yawma idzin dinan fala yakunu al-yawma dinan."
dibawakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, perkataan Imam Malik ini, barang siapa mengadakan satu bid'ah, yang bid'ah itu dia anggap baik, yang istilah orang bid'ah hasanah, maka orang yang mengadakan bid'ah itu dia telah menganggap Nabi Muhammad SAW khianat kepada risalah ini, karena Allah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama Islam. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi SAW, maka sekarang pun jadi agama. Sudah sempurna agama Islam ini. Maka nggak boleh orang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama, nggak boleh. Jadi ibadah kita harus melaksanakan sesuai yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling baik ibadahnya Rasulullah, yang paling tahu tentang Allah Rasulullah SAW. Maka kita tinggal wajib untuk ikut. Allah menyuruh kita untuk ibadah. Allah menciptakan makhluk untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku. Sekarang contoh bagaimana ibadah kepada Allah, contohnya Rasulullah SAW. Kita wajib untuk mengikuti beliau. Dan semua sudah ada keterangannya dalam hadis Nabi yang sahih, ada penjelasannya. Dalam Al-Quran ada penjelasannya. Tinggal kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi agama Islam sudah sempurna, tidak boleh tambah, tidak boleh kurangi. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk mengajarkan umat Islam tentang bagaimana cara yang benar dalam beribadah kepada Allah. Dan beliau SAW telah menyampaikan semuanya. Oleh karena itu umat Islam wajib ittiba' kepada Rasulullah SAW agar mereka mendapatkan kecintaan Allah SWT, kejayaan, dan dimasukkan ke dalam surganya. Ittiba' kepada Rasulullah SAW adalah hukumnya wajib, dan ittiba' menunjukkan kecintaan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, seandainya kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, insyaallah akan cinta kepada kalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah yang wafat tahun 774 Hijriah mengatakan, ayat ini adalah pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah namun tidak mau menempuh jalannya Rasulullah SAW. Maka orang itu dusta dalam pengakuannya tersebut, sehingga ia mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam semua ucapan dan perbuatannya. Perhatikan, saya ulangi lagi. Ayat ini, ayat surah Ali Imran ayat 31. Ini merupakan ayat ujian. Ujian bagi manusia yang mengatakan dia cinta kepada Allah. Diturunkan ayat ini sebagai ujian. Ayat ini adalah pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah namun dia tidak mau menempuh jalannya Rasulullah SAW. Maka orang itu dusta dalam pengakuannya. Orang itu dusta dalam pengakuannya tersebut hingga ia mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam semua ucapan dan perbuatannya. Jadi wajib untuk ittiba. Di antara tanda cinta kepada Rasulullah SAW adalah dengan mengamalkan sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, dan mengajak kaum muslimin untuk mengamalkannya, serta berjuang membela sunnah dari orang-orang mengingkari as-sunnah dan melecehkannya. Dan termasuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah menolak dan mengingkari semua bentuk bid'ah, karena setiap bid'ah adalah sesat. Jadi kita harus menjauhkan bid'ah-bid'ah, karena setiap bid'ah adalah sesat. Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Fauzan menjelaskan dalam kitabnya, yaitu kitabnya Aqidatul Tauhid, termasuk mengagungkan beliau adalah mengagungkan sunnahnya dan berkeyakinan tentang wajibnya mengamalkan sunnah tersebut, serta meyakini bahwa sunnah beliau telah menduduki kedudukan kedua setelah Al-Quran Al-Karim dalam hal kewajiban mengagungkan dan mengamalkannya, sebab as-sunnah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak boleh membuat keraguan-keraguan dalamnya, apalagi melecehkannya, dan tidak boleh membicarakan kesahihan dan kedhaifan
baik dari segi jalan, sanad atau penjelasan makna-maknanya kecuali berkenaan ilmu dan kehati-hatian. Pada zaman ini banyak orang-orang bodoh yang melampaui batas terhadap sunnah Nabi SAW, terutama dari kalangan anak-anak muda yang baru dalam tahap awal belajar. Mereka dengan mudahnya mensahihkan dan mendhaifkan hadis-hadis Nabi dan menilai cacat para perawi tanpa ilmu, kecuali dari membaca beberapa buku. Sungguh hal tersebut berbahaya bagi mereka dan umat. Karena itu hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan menahan diri pada batasannya. Sampai di sini dulu kajian kita, arti berkaitan tentang wajibnya kita untuk ittiba. Jadi baru kita bahas poin 24 ini, baru 2 poin kita bahas. Yang pertama, wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, konsekuensi dan tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang kita bahas bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk Al Ustaz. Jazakumullahu khairan, materi bahasan yang penuh manfaat yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk ke sesi interaktif. Ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah memposisikan diri kita kaum muslimin terhadap anak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena sebagian kalangan dari masyarakat kita menganggap sebagai salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mencintai anak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengagungkannya. Mohon penjelasan dan nasihat di dalam hal ini. Barakallahu fiik, Ustaz. Iya, tentang keturunan Nabi SAW. Nabi artinya keluarganya Nabi. Nabi SAW sudah berpesan, "Udzakirukum fi ahli baiti." Jadi di akhir hayat Nabi SAW, Nabi ingatkan, "Udzakirukum fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian untuk memperhatikan ahli baiti, keluargaku. Ini hadis sahih riwayat Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Nabi suruh perhatikan keluarganya. Artinya menghormati keluarganya, memuliakan keluarganya, tapi bukan gulu berlebihan. Tetap aja bahwa kita memuliakan karena dia keturunan Nabi, bukan berarti bahwa dia tidak ada beban syariat. Tetap mereka wajib mengikuti syariat siapa? Nabi Muhammad SAW. Tetap wajib mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Wajib bagi mereka melaksanakan sunnah, menjauhkan wajib. Itu. Jadi artinya kita memuliakan, nggak boleh kita mencela, nggak boleh kita menghina dan yang lainnya. Tapi bukan berarti bahwa mereka itu wajib kita sucikan seperti orang datang berbondong-bondong ke dia kemudian cium tangan. Nggak ada keterangan demikian. Sampai bekas kobokannya diminum karena keturunan Nabi, nggak ada keterangan demikian, nggak ada. Bahwa ini bisa membawa syirik yang seperti ini. Artinya kita muliakan mereka dengan kita tidak mencela, tidak menghina dan yang lainnya. Tapi tetap mereka wajib untuk mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah SAW. Wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka melanggar, mereka juga mendapatkan dosa dan azab dari Allah. Itu perhatikan itu. Jadi yang dikatakan keluarga Nabi, keluarganya yang mengajak kepada kebenaran, keluarga yang mengajak kepada tauhid, keluarga yang mengajak kepada sunnah. Begitu. Itu peringatan Nabi SAW. Bukan berarti bahwa kita ini mengagungkan, memuliakan sampai seperti Nabi, bukan. Tidak ada demikian dalam Islam. Ketika dia tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, ya kemungkinan mereka sesat, ya mungkin sesat dan banyak yang sesat karena tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Karena wajib mengikuti. Nggak ada seorang pun manusia ini yang lepas dari syariat, nggak ada. Oh kalau saya beda, keturunan Nabi, makom yang udah tinggi. Kalau antum nih rendahan semuanya nih. Kata mereka begitu. Enggak ada, semua sama. Semua sama. Kewajiban dia untuk taat kepada Nabi, wajib taat kepada Rasulullah SAW. Enggak ada kalau saya sih enggak wajib melaksanakan ini karena saya keturunan. Enggak ada, semua wajib. Dan juga yang kedua, kalau mereka benar mengakui keturunan Nabi, mereka tidak berhak mendapatkan apa? Zakat dan sedekah. Tapi kebanyakan mereka banyak yang minta zakat, minta sedekah. Nggak ada kewajiban. Nggak boleh terima zakat dan sedekah. Nabi larang ketika
Nabi berjalan dengan cucunya Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Itu ada Husain namanya anak kecil, ada ketemu korma di jalan, dia ambil mau dimakan. Ditepak tangan oleh Nabi, jangan. Aku takut ini korma sedekah. Sampai Nabi takut, khawatir. Gitu. Kemudian juga yang perhatikan, antum lihat ada keluarga Nabi yang dekat dengan Nabi, tapi tempatnya di neraka. Seperti siapa? Abu Lahab. Seperti apa lagi? Abu Thalib. Kenapa? Tidak beriman. Ketika orang sudah nggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tempatnya di neraka. Abu Lahab menyakiti Nabi SAW, terus menyakiti, memfitnah segala macam Abu Lahab. Turunkan ayat surah Al-Lahab. Kalau Abu Thalib membantu dakwah Nabi, tapi nggak mau beriman, dan Nabi sudah dakwakan sampai akhir hayatnya, tapi dia nggak mau untuk beriman kepada Nabi. Tempatnya di mana? Neraka. Itu Nabi yang mengatakan demikian. Abu Thalib tempatnya neraka. Dan aku minta kepada Allah agar diringankan siksanya. Diringankan siksanya, tapi tetap neraka kekal abadi selama-lamanya. Jadi ikhwani fiddin, azakumullah, tentang masalah memuliakan keluarga Nabi memang ada nasnya, dalilnya. Tapi tetap tidak boleh kita berlebihan, nggak boleh. Sampai orang berlebihan menganggap dia segala-galanya, nggak ada. Semua sama, kewajiban mereka juga wajib untuk taat kepada Allah dan Rasulnya SAW. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.